let's go. Teka-teki yang pertama. Udah tahu. Nah, ini dia. Ada yang tahu nggak ini apa? Masinis. Ayo. Masinis. Apa ya? Ada jawabnya. Masinis. Ayo. Apa ya? Jawabannya. Apa ya? Masinis. Coba kita lihat ya. Jawabannya yang benar ya. Jawabannya adalah. Masinis. Ya benar. Ah, benar. Masinis. Benar. Masinis. Wow. Pintar. Anda pintar, keren. 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 Oke, ini teka-teki yang kedua. Nah, ini gampang banget guys. Kalian pasti tahu. Ayo, 10 detik. Ayo dikit lagi. Apa jawabannya? Ayo. Jawabannya adalah Perawat. ya, perawat. Keren. Oke, ini pertanyaan yang ketiga. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ini gampang banget, guys. Kayaknya tanpa clue bisa ya adik-adik nih. Yuk, 10 detik. Ayo. Ada yang tahu nggak ini apaan? Apa ya? Ini biasa kerjanya di kapal. Ayo, Nahkun. apa nih? Ayo, apa nih? Apa ya? Apa ya? Nahkun ada jawabannya. Udah lupa ya. Oke deh, coba kita lihat teka-teki yang keempat. Ada apa ya kira-kira? Nah, ini teka-teki yang keempat. Cadang. Ayo, Kak Lambia tahu nggak nih Kak Lambia? Jangan lupa lagi. Apa ya? Gampang banget. YouTuber ya? Detik. Coba ya kita lihat ya. Ya, YouTuber. Jawabannya adalah YouTuber. Wah, udah tahu, mantap. Yeay. Keren. Oke, ada lagi nggak ya nih? Coba kita lihat. Nanti selanjutnya, ini semua pada tahu YouTuber lah ya. Yo, apa itu ya? Apa Nih, ya, Kak teka-teki. Esther? Teka-teki kelima nih, coba dulu teka-teki kelima. Ayo, Aku boleh ikut tebak nggak? gampang banget. Ada yang tahu nggak? Satpam. Ayo, 10 detik dari sekarang. Ayo, 10 detik. Coba kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah Apa itu ya? lanjut. Wah. Ada apa ya? Nah ini yang keenam. Ayo. Apa ya? Ayo. Enam. Nah ini gampang banget, pasti tahu. Ini. Ayo, ada yang tahu nggak? 10 detik nih, 10 detik jawabannya. Ayo. Buruh? Yakin nih? Iya, burung. Coba kita lihat ya. 10 detik aja nih. Jawabannya adalah buruh. Coba dijawab. Burung ya, kirain burung. Bukan burung, Kak. Buruh. Oke. Teka-teki selanjutnya nih. Ada apa ya kira-kira? Ayo. Nah, nih teka-teki yang ketujuh. Nah, ini gampang juga. Pasti tahu semuanya. Yuk, 10 detik dari sekarang. Ayo tahu. Ini kenapa nih? Apa ya? Ayo. Ayo. Ya, ini jawabannya. Aktor. Keren yang udah jawab, mantap. Nah, kita lihat lagi. Ada nggak ya teka-teki selanjutnya? Oke. Wait ya.
Ini aktor ya guys jawabannya. Oke nih lanjut. Teka-teki ke-8. Ada apa ya? Nah ini ada buah sama ada kalimat lanjutannya nih. Ayo. Pilot. 10 detik, 10 detik. Pilot. Kita lihat nanti jawabannya pilot atau bukan. Pilot, itu pilot. Coba ya. Kita lihat ya jawabannya. Pilot. Keren. Yang udah jawab keren banget. Pilot jawabannya. Kakak Chicken. Jawabannya pilot. Tahu. Hebat. Ujian hebat. Hebat. Keren-keren Oke, semua dan nih yang ke-9. Coba lihat lagi yang ke-9. Apa ya? Kita Apa ada ya? profesi apa lagi? Nah, nih. Apa ya? Waduh, apa nih? 10 detik aja. Ayo, 10 detik adik-adik. Kita jawab. Apa ya? Ada 2 gambar. ya. Ayo, Dokter. 10 detik aja. Ayo. Dokter. Bukan yang benar. Ayo. Oke, yang udah jawab keren banget kalian semua. Hebat-hebat. Wow. Keren, pinter semuanya. Nah, ini yang ke-10. Nih last nih kayaknya nih. Yuk, coba lihat yuk. Nah, ada apa nih? Yuk, 10 detik aja kayak gimana. Tunggu. Ada 2 gambar. Kira-kira ya. Ada bedak bayi, ada tulang. Aduh. Nih jawabannya nih. Ayo. Tukang beca, kakak. Coba Ayo, kita lihat ayo. jawabannya. Tukang Sama beca. Feden. Keren banget. Udah bisa jawab ya. Tukang beca, ya benar, tukang beca. Ya, tukang beca jawabannya pintar. Mantap. Keren. Masih ada nggak, lagi ya, Tester? nih. Wih, ada lagi. Coba Oh, ada lagi. kata yang ke-11. Nah, Ayo. sama gambarnya yang kayak tadi, tapi jawabannya beda Wow. nih. Apa ya? Apa ya? Penari. Dong. Ayo, jawabannya nih adalah penari. Keren. Mantap. Jawabannya penari. Penari. Siapa yang bilang penagih? Apa kok penagih? Nah, ini yang ke-12. Coba nih lihat. Ayo, Ada yang ayo. tahu nggak ini apa? Guru. Guru. Tin. Ayo, Papan dari tulis. sekarang coba jawabannya apaan? Itu guru. Ayo. Lihat ya. Ayo, Ya, guru. adalah ding, 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 ding. Guru jawabannya. Keren. Pinter semuanya. Iya. Wow. Keren kalian. Oke, mungkin abis ini last nih, ke-13. Coba. Terakhir nih kayaknya nih. Yuk, ada sapi. Nah, ini apaan nih? 10 detik aja. Supir. Coba kita lihat. Apakah jawabannya supir? Iya, benar. Supir. Mantap, kalian semua keren. Oke. Yeay. Kita sudah benar. Yo. Yo. Oke, karena udah pada benar semuanya, sekarang kita mau mulai dulu nih pada kita. Kok ada chicken di sini? Ada chicken. Ada Ya. ayam. Ada ayam di sini. Oke, tadi kan kita udah main game nih. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu, kita mau yel-yel dulu dong. Ada yang inget gak yel-yel kita apaan? Gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Oke. Berarti nanti Caikin semuanya grup Caikin for God Glory ya. Oke, siap? Ya. Oke. Ya, mulai ya.
Cantik. Keren, mantap. Oke, kita langsung lihat. Halo adik-adik semua, welcome to Shine Community. Nah, ini ada sosial media kita, ada Instagram Shine Kita HOG, ada juga YouTube nih Shine HOG. Nah, buat adik-adik yang punya Instagram, bisa follow Instagram kita. Terus buat adik-adik yang suka nonton YouTube, jangan lupa juga subscribe channel kita, oke? Nah, yo, apa tuh? Kalau aku gak ada Instagram macam mana? Gak apa-apa, ini gak harus kok. Kalau kalian punya, kalian bisa follow. Kalau enggak, gak apa-apa. Oke, kan adik-adik semua masih kecil. Nanti aku minta Aji, mama, papa aja. Iya, boleh. Pakai punya mama papa, boleh. Boleh. Kita dengerin dulu ya, ini ya yang harus perhatikan nih sekarang. Yang pertama. Oke, fokus. Sekarang dengerin dulu. Nih, yang pertama jangan lupa dulu ya share link ibadahnya. Kita ajak teman-teman kita buat ibadah bareng-bareng sama kita, oke? Terus yang kedua, jangan lupa tuh diganti namanya jadi yang keren. Namanya kan nama kalian kan keren-keren nih. Jangan pakai nama HP-nya, pakai nama yang keren, nama asli kalian, oke? Terus yang ketiga, jangan lupa buka kameranya. Kan kakak-kakak saya pengen lihat wajah-wajah kalian nih, oke? Jadi jangan lupa buka kameranya ya. Terus yang keempat, cari tempat ibadah yang nyaman. Jangan di tempat yang berisik, jangan di tempat yang rame-rame. Cari tempat yang nyaman buat kalian fokus buat ibadah, oke? Terus, nah ini yang kelima, use headset or earphone nih kayak kakak nih tuh. Jadi biar kalian bisa lebih dengar gitu. Jadi suaranya tuh nggak kedengaran sama yang lain-lain, nggak terganggu sama yang lain-lain, oke? Terus yang keenam, time to worship. Yo, apa tuh? Macam mana dong? Oke, nggak apa-apa kalau nggak punya headset, tapi yang tadi ya kita cari tempat yang nyaman supaya kita bisa fokus ibadah, oke? Jangan sampai kita ada suara berisik-berisik. Nah, ini yang keenam, time to worship our God. Jadi ini waktu kita khususin buat ibadah, oke? Kita jangan fokus yang ke lain-lain, jangan main, jangan buka-buka yang lain lagi. Kita fokus buat ibadah, oke? Itu worship expressivity. Kalau disuruh tepuk tangan, kita tepuk tangan. Kalau disuruh nyembah Tuhan, kita nyembah Tuhan. Oke? Terus yang kedelapan, jangan lupa take note. Nah, jadi buat nanti kalau misalnya ada khotbah, adik-adik bisa catat. Nah, gunanya apa sih biar dicatat? Gunanya itu biar nanti adik-adik bisa baca lagi. Jadi adik-adik nggak lupa sama khotbah minggu ini. Oke? Terus next. Nah, ada satu ayat nih yang mau saya bacain dari Mazmur 100 ayat 1-2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. So, have a good service. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan Yesus. Kami bisa berkumpul bersama-sama melalui Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Bila kami bisa fokus mendengarkan kakak-kakak, kami bisa fokus mendengarkan khotbah, Kau yang memberkati kami agar kami bisa mendapatkan berkat dari ibadah kami minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke deh, silahkan kakak Hosana tim PW. Yeay, shalom adik-adik. Wah, kakak-kakak lihat dari sini adik-adik itu udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, siap memuji Tuhan? Oke, kakak percaya kalian semua siap memuji Tuhan ya. Sekali lagi dong kita mau baca tagline kita. Kalau kakak bilang Shine Kids, teman-teman semua bilang Shine brightly for God's glory. Oke, tidak apa-apa, tidak usah dihidupin mic-nya. Tapi adik-adik di rumah masing-masing semua keluarin suaranya. Oke, 1, 2, 3. Shine Kids, shine brightly for God's glory. Yeay, tepuk tangannya dong di depan kamera. Siap muji Tuhan ya. Yuk kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Karena kita mau menari buat Tuhan, kita mau menyanyi buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Sambil tepuk tangan yuk.
buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari baginya. Yeay! Sama-sama kita nyanyi lagu ini dari awal yuk. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti. Sekali lagi katakan, langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, berhenti menari bagi Dia. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasih-Nya. Percayalah pada kuasa-Nya, tinggikan namanya. Katakan percayalah. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasih-Nya. Percayalah pada kuasa-Nya, tinggikan namanya. Langkahkan kakimu, langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti. Sekali lagi, langkahkan ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan sekali lagi yuk, langkahkan kakimu. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari bagi Dia. Takkan berhenti menari bagi Dia. Takkan berhenti menari bagi Dia. Oke adik-adik, boleh silakan duduk kembali. Ambil tempat ternyaman adik-adik, karena kita mau memuji, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita fokuskan hati kita buat Tuhan, pikiran kita buat Tuhan, oke? Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku
adik-adik kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi sambil mengangkat tanganmu katakan, ku sembah kudus, kami sembah kudus Tuhan, Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Kami agungkan Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Kau yang kudus, Kau termulia. Oh, mari adik-adik kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita puji nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur bersama-sama atas kebaikan Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan baik, sebab Kau yang layak disembah, Kau yang layak
bersyukur Tuhan dan kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, berikan kami hati seorang hamba. Kami mau Tuhan ajar, kami mau Tuhan didik, biar kami bisa menjadi anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kembali lagi bersama Kak Lamria di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kak Lamria percaya adik-adik sudah siap sedia dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita langsung aja ya adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini yaitu Yesus menyucikan bait Allah yang tertulis di Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Sekali lagi ya, Yohanes 2 ayat 13 sampai 25 yang bertema tentang kekudusan. Apa adik-adik? Kekudusan. Nah, adik-adik dengarkan ya ceritanya. Ketika itu hari Paskah sudah mulai dekat. Apa itu hari Paskah? Hari Paskah itu yaitu perayaan, peringatan orang-orang Yahudi ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan itu. Nah, biasanya orang-orang Yahudi melakukannya makan roti yang tidak beragi. Nah, adik-adik, ketika itu Yesus berangkat dari Nazaret ke Yerusalem. Ketika di Yerusalem, Yesus sampai di bait Allah. Bait Allah, rumah Tuhan. Yesus melihat bait Allah itu dijadikan pasar, dijadikan tempat penyamun adik-adik. Di sana ada menjual beli, ada penjual kambing, domba, merpati, bahkan penukar-nukar uang. Wow. Benar nggak atau salah? Tentu ya salah. Bait Allah itu dijadikan, dibangun bukan untuk menjual beli, bukan untuk tempat pasar, bukan untuk menukar-nukar uang atau mencari keuntungan, tetapi untuk berkumpulnya kita adik-adik, orang-orang percaya untuk memuji Tuhan. Benar kan adik-adik? Nah, lalu setelah itu Yesus marah. Yesus sangat marah melihat itu. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu menghamburkan semua yang ada di sana, membuka semua kandang-kandang yang ada di sana, bahkan mencungkir balikkan penukar-penukar, meja-meja penukar uang yang ada di sana. Nah, adik-adik, maka di situ Yesus marah kan? Yesus marah ketika bait Allah itu tidak difungsikan dengan benar. Lalu orang-orang Yahudi marah juga sama Tuhan. Iya, dengan hak apa kamu menghamburkan semua ini? Kata orang-orang Yahudi. Lalu Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Nah, adik-adik, tahu nggak? Di situ juga orang Yahudi bilang, dengan hak apa kamu melakukan ini? Dengan hak apa kamu melakukan ini? Yesus berkata lagi, rubuhkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya selama 3 hari. Lalu mereka bertanya, 3 hari? Orang-orang Yahudi membangun itu selama 46 hari. Tetapi mereka tidak tahu yang dimaksud Yesus itu adalah tubuhnya, hidupnya. Masih ingat nggak adik-adik? Yesus bangkit pada hari keberapa? Hari ketiga adik-adik. Yesus mengajarkan bahwa bait Allah itu bukan hanya gedung, bukan hanya gereja, tetapi bait Allah itu yaitu tubuh Yesus sendiri, hidup kita, tubuh kita. Nah, adik-adik boleh berkata ya, tubuh kita adalah bait Allah, tubuh saya bait Allah. Nah, adik-adik, kalau tubuh kita bait Allah, tubuh kita adalah rumah doanya Tuhan, tentunya kita harus menjaga kekudusan. Seperti yang Tuhan ajarkan tadi adik-adik, menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan? Bagaimana Kak Lamre menjaga kekudusan? Nah, menjaga kekudusan itu yaitu yang pertama kita boleh menjaga hati kita adik-adik. Nah, adik-adik kita harus menjaga hati kita.
setiap ada rasa pahit, rasa marah, atau berantem tadi di sekolah sama kawan-kawan, kita tidak boleh mengingatnya, atau kita tidak boleh menanam rasa benci di dalam hati. Kita tidak boleh, Tuhan nanti marah. Nah, lalu berpikir, kita tidak boleh berpikir negatif, atau kita merencanakan yang jahat. Aku mau nanti mencuri, atau aku mau nanti berontak, atau nanti selesai ini, aku mau itu, dengan hal-hal yang negatif. Tidak boleh, tetapi berpikir yang baik, berpikir yang benar, berpikir yang mulia adik-adik. Nah, adik-adik, ketika kita mampu menjaga hati kita, pikiran kita, sikap kita yang sopan sama teman-teman, sopan sama orang tua, terkhususnya sopan sama Tuhan saat melakukan ibadah, itu kita sudah menjaga kekudusan. Itu kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat si hidup kita, tidak ada yang tersembunyi sama Tuhan. Nah, adik-adik, untuk menjaga tubuh kita supaya berkenan di hadapan Tuhan, kita juga harus menjaga nih kesehatan. Kita tahu kan adik-adik, zaman sekarang, yang nggak suka makan sayur, yang susah minum, atau istirahatnya sedikit, mulai hari ini Tuhan merindukan kita boleh menjaga juga kesehatan kita adik-adik. Ingat, tubuh kita baiknya Tuhan ya. Makan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak, terus minum air yang banyak, terus kita harus istirahat yang cukup juga. Nah, sekarang kita tahu kan adik-adik, pembelajaran online, mau ibadah, mau sekolah, kita selalu di depan layar. Nah, radiasi itu juga sangat berpengaruh sama mata kita. Main game lagi. Nah, adik-adik kita boleh kurangin ya, untuk boleh melakukan elektronik. Nah, adik-adik, untuk mengingatkan firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama Kak Lamria, kita buka di 1 Korintus 3 ayat 17b. 1 Korintus 3 ayat 17b. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Nah adik-adik, kata kamu kita ganti nama kita yuk. Contoh nih, Kak Lamria, kita ganti nama kamu jadi Kak Lamria. Sebab bait Allah adalah kudus, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah Lamria. Yuk adik-adik, sama-sama yuk. Yuk. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah Lamria. Adik-adik boleh juga bilang sama mama papa, sama teman-teman, sama koko cecenya yang ada di rumah. Ingat ya adik-adik, bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu adalah aku, kamu, kita semua yang ada di sini. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Ingat, bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu yaitu kita sendiri, adik-adik Saint Kids. Oke, sama-sama yuk ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa sama Tuhan. Semelipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat di pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah bait-Nya Tuhan dan harus kami jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin setiap Saint Kids, papa mama mereka, bahkan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini boleh dipulihkan, boleh dibenarkan, boleh diingatkan dan diajarkan Tuhan untuk menjaga hidup kudus di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi. God bless you.
Oke adik-adik, shalom. Oke, adik-adik, adik-adik boleh kita ingat kembali ya untuk firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 3 ayat 17 bagian B. Adik-adik boleh hafalnya dan adik-adik boleh videokan. Minta tolong sama mama papa divideokan adik-adik yang sedang menghafal 1 Korintus 3 ayat 17. Lalu dikirimkan nomor Kak Mita atau dikirim videonya ke grup Sign Kids. Oke adik-adik? Nah, sebelum itu kita mau angkat pujian nih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kak Hosana boleh bantu kita untuk mengangkat satu pujian kita bagi Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi. Amin. Amin. Yeay. Yuk sama-sama kita nyanyi yuk. Sama-sama nyanyi yuk. Kita berdiri. Kita berikan instrumen untuk Hidupku Tuhan. bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalam. Sekali lagi yuk. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Saya kembalikan sama Kak Esther. Oke deh. Siapa yang tadi terberkati mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Widih, keren. Oke, sekarang kita mau dengar nih tentang konten jual beli nih buat Kak Elis. Oke, dipersilakan biar adik-adiknya tahu nih tentang jual beli. Oke. Sip. Oke, siap, Esther. Halo adik-adik, masih semangat kan? Masih ya, biasa ya. Tadi kita udah dengar tentang firman Tuhan kan? Nah, kakak mau tanya nih, kenapa ya Tuhan Yesus tadi marah di bait Allah? Ada yang tahu? Karena bait Allah disalahgunakan. Ada jualan di tempat bait Allah. Oh, ada yang jualan, terus disalahgunakan. Pasarnya dibuat jadi pasar, nggak jual-jual. Karena dibuat jadi pasar, oke. Jadi sarang penyamun, tukar uang. Ya. Jawabannya benar semua ya. Nah, sekarang nih kakak mau ajak adik-adik lihat satu video untuk simak video tentang jual beli. Adik-adik boleh boleh pelajari, boleh simak. Sebenarnya tempat yang benar itu berjualan itu di mana ya? Pasar. Silakan. Yuk, mari kita lihat videonya. Kita lihat dulu ya videonya. Silakan Kak Yuni. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat.
Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada 2 jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan lihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Oke, adik-adik udah dengar kan videonya, udah menyimak videonya. Sekarang kakak mau tanya, tadi ada
4 syarat untuk kegiatan jual beli apa aja sih? Uang, barang, pembeli, Barang, barang, satu lagi pembeli, penjual. Jadi ada 4 ya. barang dan uang. Iya, penjual, pembeli, barang, dan uang. Terus pertanyaan kedua, di mana kira-kira kegiatan jual beli dilakukan? Ada 4 juga. Satu lagi, warung. Iya, benar ya. Ada 4 juga. Ada 4 ya, pasar, swalayan, toko, dan warung. Oke. Oke. Tadi halo. Kesimpulannya, Tuhan Yesus nggak ingin bait Allah dijadikan tempat berjual beli. Tuhan Yesus ingin bait Allah tetap kudus, seperti dan menjadi tempat doa ya, rumah doa. Oke, berikutnya kakak mau ajak kalian untuk lihat satu video lagi, video dari art and craft yang kemarin kalian kirimkan. Terima kasih ya adik-adik yang udah kirimkan ke grup besar, ke grup Sign Kids, ke Kamita atau ke kakak-kakak. Kita sungguh mengapresiasi ya adik-adik semua buat art and craft-nya. Silakan Kak Yuni, videonya boleh di-share. Tahu di mana tempat Shine Kids? Ini videonya. Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh,
Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus ayat 17 firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Amin. God bless you all. Oke, itu videonya adik-adik ya dari Art and Craft minggu lalu. Sekarang kakak kembalikan ke Kak Esther. Silakan Kak Esther. Oke, keren-keren banget tadi art and craft-nya. Nah, adik-adik, lain kali kalau misalnya kakaknya nih suruh kirim foto atau video nih yang harus dihafalin kayak ayat Alkitab tadi, adik-adik jangan lupa kirim ya, biar nanti kakak-kakaknya tahu kalau kalian udah buat atau belum, udah hafal atau belum, oke? Oke, nah sekarang kita mau dengerin pengumuman dulu nih. Kak Yuni, silahkan pengumumannya. Hai adik-adik, wah senang sekali ya kita hari ini bisa beribadah bersama-sama lagi. By the way, terima kasih adik-adik, kalian sudah mengikuti ibadah dengan setia sampai di akhir ibadah kita kali ini. Nah, sekarang kakak mau kasih pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus, adik-adik boleh melakukannya dengan transfer ya ke rekening bank yang tertera di layar adik-adik semua, atau adik-adik juga boleh scan barcode yang ada di layar adik-adik. Nah, berikutnya bagi adik-adik semua yang rindu dan punya bakat untuk mendesain dan rindu melayani sekolah minggu di bidang desain, adik-adik nanti boleh hubungi Kak Mita ya. Jadi bagi adik-adik yang suka desain, yang suka gambar, yuk kita kembangkan bakat dan talenta kita untuk melayani Tuhan. Kak Mita tunggu ya adik-adik. Nah, kemudian nih pengumuman berikutnya. Minggu depan kita masih ibadah sekolah minggu sama seperti hari ini. Kita ibadahnya masih melalui Zoom dan link Zoom-nya masih sama ya adik-adik. Jadi setiap hari Minggu kita punya link yang sama untuk beribadah. So jangan bingung-bingung. Terus minggu depan itu tema kita adalah tentang janji kekekalan. Apa sih artinya janji kekekalan itu Kak? Nah adik-adik penasaran kan? Bagi adik-adik untuk minggu depan tetap stay tune ya. Kita ketemu di ibadah minggu depan. Dan jangan lupa adik-adik boleh mengajak teman adik-adik sebanyak-banyaknya. Boleh ajak teman, sepupu, saudara, keluarga yang di Batam atau di luar Batam. Semuanya boleh ya adik-adik. Oh iya, hampir lupa nih. By the way, minggu depan kita juga akan melakukan aktivitas lagi. Nah, minggu depan kita mau buat aktivitas apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Masih penasaran kan adik-adik? So, minggu depan kita harus sediakan ya bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama kita butuh paper plate. Dan paper plate ini adik-adik boleh sediakan yang berwarna putih atau boleh juga yang berwarna-warni. Boleh berwarna apa aja ya. Yang penting itu tidak menyusahkan adik-adik. Kemudian adik-adik kita juga butuh lem. Kemudian kita juga butuh spidol warna ataupun krayon. Dan kemudian juga kita membutuhkan aksesoris. Nah, aksesorisnya itu berupa glitter ataupun stiker-stiker ataupun manik-manik apa aja yang adik-adik punya ya. Dan kalau adik-adik nggak punya aksesoris-aksesoris yang seperti ini, tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Oke, kita tetap bisa lakukan aktivitasnya. Dan khusus bagi adik-adik yang memiliki kendala atau hal atau something sehingga tidak bisa menyediakan perlengkapan tersebut, nanti adik-adik boleh info ke Kak Mita ya. Oke deh, sekian dulu ya pengumuman kita hari ini adik-adik. Sampai ketemu lagi. God bless you. Oke, nah sekarang kita mau berdoa dulu nih. Yuk silakan adik-adik yang bertugas
berdoa. Ada doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul walaupun tidak punya Tuhan. Tuhan, berikan sakit kami ya Tuhan. Berikanlah berkat kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati kita ya Tuhan Yesus. Ya kami ya Tuhan Yesus, Papa Mama ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Lindungi mereka ya Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga-keluarga kami yang lain ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan Yesus untuk kakak-kakak Saint Kids ya Tuhan Yesus. Tuhan, berkati kakak-kakak Saint Kids supaya bisa memimpin kami di dalam Saint Kids ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami House of Glory. Berkatilah gereja kami agar selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti di Yeskiel, berkati pembangunan gereja Yeskiel 47, berkati pembangunan gereja juga agar terus berjalan dengan baik sehingga selesai pada waktunya, supaya kami bisa beribadah bersama-sama di rumah kemuliaan. Berkati juga Bapak Gembala kami Om Erwin Wijaya beserta Ibu dan tim penggembalaan yang ada supaya terus berjalan dalam tuntunan-Mu. Untuk bungkus keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Mari Tuhan nyatakan perkenan-Mu, sembuhkanlah, pulihkanlah bangsa dari COVID-19. Berkati Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Pak Ma'ruf dan semua pemerintah yang ada agar memperoleh hikmat-Mu dari-Mu sehingga dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Berkati kota Batam di mana kami tinggal ya Tuhan, supaya aman, diberikan pemulihan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya Kak Mita mau ajak semua adik-adik angkat kedua tangannya. Kita mau sama-sama berdoa lagi ya. Semua angkat tangan. Dua-dua tangannya diangkat seperti ini. Semua ditutup matanya. Kita buka hati kita untuk mau terima berkat dari Tuhan. Adik-adik dengar baik-baik, kalian semua itu adalah anak-anak yang luar biasa, kalian semua itu anak yang spesial, kalian itu anak-anak yang sangat dicintai Tuhan. Tuhan bilang kalau manusia tidak punya hati seperti kalian, maka kami orang-orang dewasa tidak akan bisa masuk surga. Tuhan begitu sangat mengasihi anak-anak. Untuk itu semuanya angkat tangannya, kita mau terima berkat daripada Tuhan.
Kami berdoa juga sekali lagi Tuhan, mari kakak-kakak sekolah minggu kita angkat tangan, kita memberkati setiap adik-adik yang ada di ruangan Zoom ini. Kami memberkati ya Tuhan setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada. Kami memberkati seluruh kehidupan mereka Tuhan. Kami minta berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir atas kehidupan mereka Tuhan saat ini dan besok dan sampai seterusnya. Orang tua mereka, keluar masuk mereka, kebutuhan mereka, sandang pangan papan mereka. Kami berdoa, kami minta berkat-Mu mengalir atas setiap adik-adik ini Tuhan. Terlebih lagi berkat pengenalan akan Tuhan secara pribadi kiranya mengalir, menembus jiwa raga setiap adik-adik kami ini Tuhan. Sehingga mereka boleh semakin lagi mengenal Engkau secara pribadi lebih intim lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Adik-adik yang manis, adik-adik Sign Kids yang luar biasa saat ini arahkan hatimu, arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada persekutuan Roh Kudus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dari Tuhan Yesus yang menyertai adik-adik semuanya hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semuanya. Engkau diberkati di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Dan selesai ibadah kita. Tadi ada dengar ya? Ada dengar adik-adik yang nggak tahu di mana dikirim video-videonya atau gambar-gambarnya. Adik-adik, terima Kamu udah tahu kan, Dek? Jangan lupa ya adik-adik ayatnya yang harus dihafal tadi. Terima kasih ya adik-adik semuanya. Terima kasih semuanya. Kak Esther, Kakak Esther. Siapa judulnya? Bye bye everyone. Happy Sunday. Adik-adik jangan lupa ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita ibadah ya. Bye. God bless you. Thank you Kak Ocha. Bye.